Baik, selamat malam teman-teman, kepala sekolah, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Saya ingin menjelaskan sedikit isi buku yang berjudul Panduan Praktis Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan Lingkungan Sekolah. Di dalam buku ini menguraikan tentang pertama, tugas Bapak dan Ibu sebagai manajer di tingkat sekolah. Dengan adanya buku ini sebagai panduan utama bagi Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Di samping itu, ada juga tenaga kependidikan lain seperti operator dapodik sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tukang kebun, dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah. Kenapa buku ini dibuat? Buku ini memandu para kepala sekolah untuk bisa menilai kinerja para tenaga kependidikan yang bekerja pada lingkungan sekolah. Di samping itu, di dalam buku ini juga menguraikan tentang kesehatan lingkungan sekolah. Guru sebagai tenaga pendidik tentu mempunyai peran untuk mengarahkan bagaimana sebetulnya anak bisa berperilaku hidup sehat di lingkungan sekolah, termasuk bagaimana guru juga mengarahkan peserta didik atau siswa ya, di dalam melaksanakan kegiatan seperti OSIS, kemudian kegiatan UKS pada tingkat sekolah. Nah, dengan adanya buku ini, tentu para guru bisa mengarahkan peserta didik di dalam mereka bagaimana berperilaku sehat, ya, atau bagaimana hidup sehat pada lingkungan sekolah. Kemudian yang berikut juga di sini menguraikan tentang jika suatu saat kepala sekolah juga mengangkat tenaga kependidikan untuk mengurus atau untuk mengarahkan peserta didik terkait sekolah yang sehat atau lingkungan sekolah yang sehat. Di sini sudah diuraikan secara detail, mulai dari tugas tenaga kesehatan lingkungan sekolah itu seperti apa, kemudian bagaimana pelaksanaan pendampingan ya, program pokok UKS di sekolah, kemudian juga sudah diuraikan tujuan pendidikan kesehatan pada tingkat sekolah. Nah, kemudian terkait pelaksanaan pendidikan kesehatan pada tingkat sekolah itu bisa dituangkan di dalam ada namanya kegiatan kurikuler, kemudian ada juga namanya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi tentu kita tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku di sekolah atau kurikulum sekolah atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Juga menguraikan tentang bagaimana sebetulnya pelayanan kesehatan di tingkat sekolah. Nah, untuk kegiatan pelayanan kesehatan ini, walaupun bukan guru yang melaksanakan itu, tetapi guru punya tugas adalah bagaimana melakukan komunikasi, koordinasi dengan petugas kesehatan, sehingga proses pelayanan kesehatan di sekolah itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi mulai dari bagaimana pelayanan kesehatan di sekolah, kemudian tujuannya apa, kemudian di mana harus dilakukan, juga semua sudah diuraikan di sini.
Di samping itu Bapak dan Ibu, tadi saya omong soal bagaimana kepala sekolah melakukan penilaian kinerja terhadap tenaga kependidikan. Di buku ini juga sudah dicantumkan soal petunjuk bagaimana membuat penilaian kinerja terhadap tenaga kependidikan tadi. Bukan cuma petunjuk ya, atau petunjuk ini sebagai pedoman untuk mengisi format penilaian kinerja para tenaga kependidikan. Nah, kemudian tentu di dalam juga sudah lengkap dengan ada instrumen supervisi untuk para tenaga kependidikan. Nah, dengan berbagai instrumen ini, ya, dengan berbagai format ini tentu juga menjadi referensi bagi kepala sekolah di dalam juga melakukan penilaian kinerja pada teman-teman guru seperti itu. Nah, tentu dengan kita merujuk pada uraian tugasnya para guru dengan format yang sama, ya, kita bisa mengisinya pada kolom yang ini, kemudian kepala sekolah bisa melakukan penilaian kinerja para guru. Mungkin demikian itu secara singkat saya uraikan tentang manfaat atau secara singkat isi dari buku ini. Menurut saya tidak rugi kalau teman-teman bisa membeli buku ini, baik dipegang oleh kepala sekolah ataupun teman guru, ataupun sebagai bahan koreksi perpustakaan di tingkat sekolah. Demikian itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan selamat malam.